Halo, ketemu lagi dengan saya Bu Salama. Kali ini saya akan membahas soal tentang kompetensi teknis di IPS. Nah, ini kemarin di tahap 1 dan tahap 2 keluar ya. Jangan lupa Bapak Ibu guru semua tetap follow akun Instagram saya, TikTok saya, dan akun Kita Lulus juga karena di situ kita selalu posting soal-soal dan materi-materi tentang informasi yang berhubungan dengan CPNS, loker kerja, juga soal-soal P3K, PPG, dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jika ada soal seperti ini, yang harus Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah jangan membaca soalnya dulu, tapi jangan membaca pernyataannya dulu, maaf, tapi bacalah soalnya dulu. Jadi dibaca ini dulu. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah baru kita baca ini. Mengapa? Kalau kita membaca misalkan diberikan peristiwa berikut, bla 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 bla, pasti Bapak Ibu akan membaca ini, kemudian membaca ini lagi. Benar enggak? Nah, kalau Bapak Ibu langsung membaca ini, yang ini dibaca dulu, kemudian ini, maka Bapak Ibu akan ngirit tenaga, ngirit waktu, dan lain-lain. Gitu. Yuk kita lihat. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia adalah setelah kemerdekaan adalah 1. Perang 5 hari Palembang, 2. Pertempuran 10 November Surabaya, 3. Pertempuran Jakarta, 4. Pertempuran Ambarawa. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu itu tidak memahami atau tidak tahu alur pertempuran sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan lain-lain, ini akan sulit ya. Ini adalah jawabannya D. D ya. 2. Pertempuran 10 November dulu, kemudian pertempuran Ambarawa, baru pertempuran 5 hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan urutan beberapa pertempuran dari awal sampai akhir ya. Oke, mari kita lihat. Pada tanggal 9 Desember 1945 terjadi pertempuran Bojong Kokosan di Sukabumi. Kemudian pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 itu terjadi pertempuran 5 hari di Semarang. Di sini ini melawan Jepang. Kemudian selanjutnya di tanggal 10 November 1945 itu peristiwa 10 November di Surabaya ya. Ini sangat terkenal dengan arek-arek Surabaya dan Bung Tomo yang menyemangati para pejuang dengan sangat gagah berani dan bersemangat sangat luar biasa. Selanjutnya adalah di tanggal ini, yaitu tanggal 10 Desember 1945 sampai tanggal 10 Agustus 1946. Ini terjadi pertempuran Medan Area di Medan, dipimpin oleh Kolonel TKR Ahmad Thohir. Selanjutnya adalah pertempuran Palagan Ambarawa di Ambarawa, Semarang, dipimpin oleh Kolonel Sudirman di tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Lengkong di daerah Lengkong, Serpong, dipimpin oleh Mayor TKR Daan Mogot. Pada tanggal berapa ini terjadi? Pada tanggal 25 Januari 1946. Setelah itu terjadi lagi pertempuran Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api di Bandung atas perintah Kolonel Ahana Sution di tanggal 23 Maret 1946. Selanjutnya ada pertempuran di Selat Bali, ya di Selat Bali, dipimpin oleh Kapten Laut TRI Markadi. Ini terjadi pada bulan April 1946. Lalu ada pertempuran Margarana atau yang lebih terkenal dengan Puputan Margarana. Ini terjadi di Margarana, Tabanan, Bali, dipimpin oleh TRI I Gusti Ngurah Rai yang terjadi di tanggal atau pada tanggal 20 November 1946. Ya. Selanjutnya pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan. Ini terjadi akibat dari perburuan terhadap Walter Munginsidi. Terjadi pada tanggal berapa? 11 Desember 1946 sampai 10 Februari 1947.
Selanjutnya terjadi lagi pertempuran, yaitu pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, dipimpin oleh Kolonel TRI Bambang Utojo yang terjadi pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1957. Lalu ada juga pertempuran Laut Cirebon. Di Cirebon dipimpin oleh Kapten Laut Samadikun. Ini terjadi pada tanggal 7 Januari 1947. Pada tanggal 12 Mei 1947 terjadi pertempuran di Laut Sibolga. Ya, di Sibolga dipimpin oleh Letnan 2 Laut TRI Oswald Siahaan. Di tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947 terjadi agresi militer pertama. Di soal-soal kemarin, di soal-soal P3K tahap 1 dan tahap 2 itu juga ada urutan agresi militer 1, agresi militer 2, dan lain-lain. Nanti bisa jadi yang keluar di A mungkin urutannya A, B, C, atau lainnya. Jadi Bapak Ibu itu harus paham sekali, harus apa tentang runtutan tanggal. Di tanggal ini terjadi ini, di tanggal ini terjadi ini. Jangan sampai terbalik-balik. Ini mudah kok, ya. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1947 terjadi pembantaian Rawagede di Rawagede, Karawang akibat dari perburuan terhadap Kapten TNI Lukas Kustarjo. Selanjutnya terjadi agresi militer kedua. Pada tanggal berapa itu? Pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Nah, pada tanggal 1 Maret 1949 atau 1949 terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, dipimpin oleh Letkol TNI Soeharto. Selanjutnya terjadi juga pertempuran atau serangan umum Surakarta, terjadi di kota Surakarta, dipimpin oleh Letkol TNI Slamet Riyadi, terjadi pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949. Nah, itulah urutan-urutan peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan. Nanti kalau Bapak Ibu bingung diulang-ulang lagi, diulang, diurut, dicatat, dirangkum, supaya ketika nanti muncul soal ini Bapak Ibu bisa. Jangan lupa Bapak Ibu tetap pantengin channel Salamah, subscribe, like, dan komen, dan tentu saja jangan lupa ikuti belajar dengan Bu Salamah di Kita Lulus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. See you next time. Bye-bye.